Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas suatu topik krusial untuk ibu dan buah hati, yaitu pencegahan kecemasan pada ibu nifas. Nah, yang pertama yaitu definisi. Masa nifas adalah masa sesudah lahirnya plasenta 6 hingga 8 minggu sesudah melahirkan. Selanjutnya yaitu gangguan psikologis pada ibu nifas. Yang pertama kecemasan dan gangguan panik pasca melahirkan. Yang kedua, postpartum blues atau baby blues. Yang ketiga, depresi postpartum. Yang keempat, psikologis postpartum. Selanjutnya ada definisi kecemasan pada ibu nifas. Kecemasan nifas adalah gangguan psikologis yang dialami ibu nifas dan menjadi penyebab dari gangguan psikologis masa nifas lainnya. Kecemasan merupakan bagian dari respon emosional yang tidak mempunyai objek yang spesifik. Selanjutnya ada tanda dan gejala, seperti perasaan cemas, ketegangan, gangguan tidur, gangguan somatik yaitu sakit kepala, nyeri pada persendian. Setelah itu ada kardiovaskuler, yaitu denyut jantung cepat. Setelah itu ada respiratory, yaitu sesak napas, sensasi cekat-cekit, bahkan gangguan pencernaan seperti mual dan diare. Kecemasan dialami ibu nifas akan membatasi ruang gerak ibu dan menimbulkan ketakutan, seperti takut sendiri, takut meninggal, takut bayinya meninggal, bahkan takut meninggalkan rumah. Ada tingkat kecemasan. Yang pertama, kecemasan ringan adalah rasa cemas normal yang membuat seorang lebih waspada dan fokus, namun masih mampu memecahkan masalah. Kondisi ini dapat memotivasi belajar, pertumbuhan, dan kreativitas. Tanda-tanda antara lain tenang, percaya diri, waspada, sedikit tidak sabar, ketegangan otot ringan, serta sadar lingkungan. Selanjutnya yang kedua, kecemasan sedang. Membuat seseorang fokus pada hal penting dan mengabaikan yang tidak prioritas. Namun, kemampuan memecahkan masalah menurun. Gejalanya meliputi perhatian berkurang, mudah tersinggung, tegangan otot sedang, peningkatan tanda vital, berkeringat, mondar-mandir, sering berkemih, dan sakit kepala. Selanjutnya, tingkat kecemasan yang ketiga adalah kecemasan berat. Kecemasan berat sangat menurunkan persepsi individu, sehingga perhatian terfokus pada hal yang spesifik dan sulit berpikir tentang hal lain. Individu cenderung menunjukkan perilaku untuk mengurangi ketegangan dan membutuhkan banyak arahan, ditandai dengan kesulitan berpikir, bingung, takut, cemas berlebihan, bicara cepat, kontak mata buruk, berkeringat, rahang menegang, menggertakkan gigi, mondar-mandir, dan juga gemetar. Selanjutnya, tingkat kecemasan yang keempat yaitu panik. Tingkat panik ditandai ketakutan dan teror akibat hilangnya kendali. Individu tidak mampu bertindak meski diberi arahan. Panik menyebabkan disorganisasi kepribadian, peningkatan aktivitas motorik, gangguan hubungan dengan orang lain, persepsi menyimpang, dan hilangnya pemikiran rasional. Nah, apa saja dampak kecemasan pada ibu dan juga bayi? Dampak kecemasan pada ibu mencakup gangguan tidur, makan, hubungan interpersonal, dan juga sulit konsentrasi. Sedangkan dampak kecemasan pada bayi mencakup interaksi ibu dan anak terganggu, potensi tumbuh kembang terhambat tanpa penanganan, dan kecemasan dapat menetap atau berkembang menjadi PMAD lainnya. Adapun upaya pencegahan umum untuk kecemasan masa nifas. Yang pertama, edukasi pengetahuan antenatal tentang kemungkinan kecemasan pasca lahiran. Yang kedua, dukungan sosial dari suami, keluarga, dan juga fasilitas kesehatan. Yang ketiga, screening dini menggunakan kuesioner seperti EPDS dan juga PASS. Dan yang keempat yaitu kunjungan nifas rutin sesuai protokol yaitu 6 hingga 8 jam, 6 hari, 2 minggu, dan juga 6 minggu. Adapun upaya pencegahan dengan kearifan lokal atau budaya. Yang pertama, dukungan suami dan komunitas.
Di banyak budaya, suami berperan penting memberikan dukungan instrumental, emosional, dan psikososial dan spiritual untuk mengurangi kecemasan ibu nifas. Tradisi berkumpulnya para ibu dalam ritual adat seperti di Bugis dan Jawa Timur membentuk jejaring sosial yang mendukung, menumbuhkan rasa aman, dan memungkinkan berbagi pengalaman. Khususnya di Bali, tradisi durenan menunjukkan dukungan keluarga selama masa nifas, seperti membantu mandi, menyajikan nasi kuning dan sayur tradisional, serta pemberian jamu dan rempah untuk menenangkan tubuh. Yang kedua yaitu pertemuan adat. Pengumpulan ibu-ibu atau tetua untuk membagikan cerita, pengalaman, dan dukungan sosial untuk membangun rasa aman dan penerimaan. Yang ketiga yaitu dengan terapi tradisional dan herbal. Khususnya di budaya Bali, pijat pasca bersalin atau yang disebut dengan meurut atau mepijat, aromaterapi alami seperti cendana dan jeruk, serta penggunaan tumbuhan lokal seperti jahe dan kunyit, membantu relaksasi dan mendukung kesehatan fisik serta emosional ibu. Di budaya Jawa, penggunaan bengkung atau kain panjang atau gurita tradisional yang digunakan oleh ibu setelah melahirkan untuk membebat atau melilit perutnya. Jamu seperti uyup-uyup dan pilis, yaitu campuran pala dan juga cengkeh. Dipercaya meredakan pusing dan pegal serta memiliki efek relaksasi. Di budaya Aceh, mendeung meliputi mandi, pijat tubuh, dan pemakaian ramuan tradisional pasca melahirkan. Selain itu, Buton Utara yaitu tradisi Posuropu di mana ibu dirawat secara tradisional oleh keluarga, dipercaya memperkuat kondisi ibu, namun perlu diawasi oleh tenaga kesehatan karena paparan asap dan panas berisiko menimbulkan komplikasi. Dan yang keempat yaitu pengasingan dalam rumah adat. Contohnya di timur, ibu nifas dirawat di rumah bulat sebagai tempat khusus yang disertai pengasapan, tatobi, dan diet jagung bose untuk mempercepat pemulihan. Tradisi ini memberikan dukungan emosional, namun jika tidak fleksibel, bisa memicu kecemasan pada ibu terutama terkait akses terhadap bayi dan layanan kesehatan. Nah, selanjutnya, penata laksanaan kecemasan ada dua yaitu secara farmakologis dan juga secara non-farmakologis. Secara farmakologis, benzodiazepin efektif mengurangi gejala kecemasan dan kekhawatiran. Selain itu, buspiron dan antidepresan trisiklik juga menunjukkan efektivitas yang sebanding. Secara non-farmakologis, kecemasan dapat dikurangi melalui terapi komplementer yang merangsang pelepasan endorfin. Hormon ini meningkatkan suasana hati dan memperkuat proses penyembuhan. Terapi yang umum digunakan meliputi mendengarkan musik, konsumsi coklat hitam, relaksasi, dan pijat. Sekian dan terima kasih telah menyimak materi edukasi tentang pencegahan kecemasan pada ibu nifas. Masa nifas adalah waktu yang penuh perubahan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Melalui pemahaman yang baik, dukungan keluarga, serta pelibatan nilai-nilai budaya yang bijak, kita bisa membantu ibu melewati masa ini dengan lebih tenang dan percaya diri. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang peduli dan penuh kasih, agar setiap ibu merasa aman, dihargai, dan tidak sendiri dalam perjalanannya. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.